saja ya di rumah. Nah, senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Tentunya kita akan meneruskan ya pembahasan soal-soal AKM. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah memudahkan kegiatan pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman warhimni bisolihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemendikbud pada tahun 2001 akan menggelarkan AKM dan survei karakter. AKM tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dua hal ini yang menyederhanakan asesmen kompetensi minimum yang akan dimulai tahun 2021. Jadi, bukan berdasarkan mata pelajaran dan penguasaan materi. Ini kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar. Contoh soal AKM. Salju. Eropa dan wilayah utara bumi sedang mengalami musim dingin. Musim dingin dimulai sekitar tanggal 21 Desember hingga 21 Maret di Eropa bagian utara. Salah satu fenomena menarik saat musim dingin ialah salju, dan menjadi unik karena kristal-kristal es yang lembut dan putih seperti kapas hanya hadir secara alami di negara 4 musim atau di tempat-tempat yang sangat tinggi seperti puncak Gunung Jayawijaya di Papua. Salju terjadi akibat kumpulan uap air yang mendingin dan terkondensasi kemudian membentuk awan. Saat kumpulan awan memiliki massa yang cukup besar, awan akan pecah dan partikel air jatuh ke bumi. Pada ketinggian tertentu, air murni ini akan terkotori oleh partikel yang mempercepat fase pembekuan sehingga dengan cepat menjadi kristal-kristal es. Di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia, tidak memungkinkan terjadinya salju karena saat kristal es dari atmosfer menuju permukaan bumi, kristal es akan mencair saat melintasi udara panas dan menjadi hujan. Di negara-negara Eropa saat musim salju tiba, setiap warga akan menaburi garam pada tumpukan salju yang berada di depan rumah mereka agar salju cepat mencair. Sama hal jika di Indonesia, seperti penjual es krim keliling yang menaburi garam dan es batu di sekitar wadah es krimnya. Soal nomor 1. Di Indonesia tidak turun salju karena A. Indonesia selalu mengalami musim panas. B. Indonesia berada di garis khatulistiwa ketika matahari berada di daerah selatan. Maka negara di utara akan mengalami musim dingin karena tidak mendapatkan cukup cahaya matahari. Oleh karena itu, Indonesia tidak terdapat musim dingin atau bersalju. C. Indonesia saat musim penghujan tiba terjadi bencana banjir. Banyak area pesawahan tergenang air, petani mengalami gagal panen. D. Indonesia sering diterpa suhu tinggi. Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Karena di Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Soal nomor 2. Sebuah negara di Eropa yang berlokasi di bagian utara Eropa. Daerah bagian utara negara ini terkenal dengan nama matahari tengah malam. Di daerah ini, matahari tidak tenggelam di musim panas dan tidak terbit di musim dingin. Rata-rata suhu per tahunnya yaitu 1,50 derajat Celcius. Negara tersebut adalah, ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Norwegia. Perlu kalian ketahui, mengapa Norwegia mempunyai sebutan tanah matahari tengah malam? Karena saat musim panas, matahari tidak terbenam di wilayah lingkaran Arktik. Soal nomor 3. Pilihlah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah.
D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Pernyataannya, salju mempunyai bentuk yang beraneka ragam. Alasannya, bentuk tersebut terjadi karena dipengaruhi seberapa rendah suhu di tempat salju tersebut turun. Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A, karena pernyataan dan alasannya benar semua, kemudian menunjukkan hubungan sebab akibat. Soal nomor 4. Pilihlah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Pernyataannya, warna asli salju adalah bening. Alasannya, karena salju tersusun dari partikel utama berupa air. Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A, karena pernyataan dan alasannya benar semua dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Soal nomor 5. Pilihlah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Pernyataan, salju terjadi akibat kumpulan uap air yang mendingin dan terkondensasi kemudian membentuk awan. Alasannya, permukaan salju bisa berubah jadi padat ketika sudah terlalu sering diinjak. Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D, karena pernyataannya salah dan alasannya benar. Soal nomor 6. Pilihlah. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Pernyataan, di negara-negara Eropa saat musim salju tiba, setiap warga akan menaburi garam pada tumpukan salju yang berada di depan rumah mereka. Alasannya, agar salju cepat mencair. Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A, karena pernyataannya benar dan alasannya benar, kemudian menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Soal nomor 7. Pilihlah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Pernyataan, ternyata untuk mencairkan salju dan es dapat dilakukan dengan cara menaburkan garam. Alasannya, menaburkan garam dapur akan menyebabkan titik beku air turun di bawah 0 derajat Celcius. Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A, karena pernyataan dan alasan benar semua dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Soal nomor 8. Beruang kutub atau beruang es atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus adalah mamalia besar dalam aturan marga keluarga biologi Ursidae. Dia termasuk spesies Circumpolar yang terdapat di sekitar benua paling utara bumi, yaitu benua Arktik, dan termasuk beruang paling karnivora di antara keluarga beruang lainnya. Tuliskan cara-cara adaptasi beruang kutub. Ada yang tahu cara-cara adaptasi beruang kutub itu seperti gimana? Ya, benar sekali. Adaptasi beruang kutub adalah sebagai berikut. Memiliki lapisan lemak yang tebal untuk melindungi tubuh di suhu dingin. Rambut beruang kutub berwarna putih untuk berkamuflase terhadap mangsanya. Selanjutnya, beruang kutub melakukan hibernasi atau tidur seharian untuk mengurangi energi saat musim dingin. Yang terakhir, tubuhnya dipenuhi bulu yang tebal. Soal nomor 9. Kota-kota yang dianggap paling dingin di Indonesia adalah, ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kota Waghete Mulia di Papua.
Perlu kalian ketahui, kota Waghete di Papua ini suhunya bisa mencapai 15 derajat Celcius pada siang hari, sedangkan pada malam harinya bisa mencapai 10 derajat Celcius. Ya, yang terakhir, soal nomor 10. Mengapa warga Eropa menaburi garam pada tumpukan salju? Jelaskan. Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Warga Eropa menaburi garam pada tumpukan salju agar cepat mencair. Penambahan garam dapur akan menyebabkan titik beku air turun di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat koligatif larutan, di mana jika kadar zat terlarut, dalam hal ini garam, dalam larutan garam air bertambah, larutan menjadi lebih sulit membeku.